kenapa sebuah brand itu harus memilih digital marketing, nggak offline marketing untuk saat ini? Karena gini aja sih, lu lihat abang ojek udah megang smartphone, Widih, ya kan? Semua kalangan itu udah megang smartphone. Lu lihat, sih. iya dari Hampir atas semua. sampai bawah Ah. udah megang smartphone nih. Ah. Mau tuh smartphone Xiaomi, Iya. sampai ke iPhone gitu Iya. kan, iPhone Mau merek lokal 11. apa gitu kan. Iya. Banyak lah. Jadi Ya ya penting. memang ini udah masuk eranya digital gitu. Iya. Dan sangat sayang sekali kalau Nggak digital dimanfaatkan. marketing ini nggak dimanfaatin. Kalau dilewatin gitu aja gitu. Tapi filosofinya keren nih, dari atas sampai bawah sudah memegang smartphone. Udah megang ini. Pasti lah sekarang ya pada layar sentuh semua lah ya kan. Iya. Oke, balik lagi di JL Talk bersama gua Samhan. Dan gua Tia juga. Oke. Gini, kenapa gini? Hari ini gua kedatangan temen SD, SMA kan udah sering nih, ya kan? Sekarang temen SD, SMP deh, SMP juga gua bareng. Namanya Muhammad Bayhaqi atau biasa lu dipanggil siapa, Bro? Mulai kenalin ya. Iya, ya kan makanya gua kenal nama Agi. pendek, Iya. Agi, atau ada yang bilang juga Agai, ya kan? Agai, ada juga Bay. Banyak lah. Banyak banget. Iya, terlalu banyak panggilan ya. Tapi gua manggilnya Agi. Nah, Dari sekarang kecil. Iya sih, Hmm. dari kecil. Kerjaan lu apa sekarang? Tapi ini ditonton nggak ditonton anak-anak kan? Agak. Enggak. Soalnya kalau ditonton anak-anak ntar nggak bisa dikomen. Iya sih. Iya. Kerja apa, Bro? Kesibukan sekarang ini? Ya kesibukan sih ya alhamdulillah ya gitu-gitu aja sih ya gitu-gitu aja. Itu tapi cuan kan, yang penting cuan kan. Itu dia, yo. Dia yang lagi diperjuangkan. Iya. Gitu-gitu Cuan ya. itu yang diperjuangkan. Ya gue sekarang kerja sebagai Head Division of Digital Marketing di Shining Bright sih. Wih, Ya kalau Bright. ada yang tahu lah ya biasa dede gitu kan. Iya. Suka beli baju Kekinian distro. banget lah. Brandnya Tara Budiman juga kan? Iya, Tara juga. Tara salah satu bos gua lah dia. Iya. Gitu. Berarti lu sebagai head digital ya? Head digital. Ya kerjaannya tuh sebenarnya lebih ke maintaining audience online aja gitu. Oh, tapi untuk produk Shining Bright. Untuk produk Shining Bright. Oke. Itu sih. Jadi Kena- sebenarnya ya digital marketing itu kan ini langsung ke digital marketing aja nih gue nih. Gak mau. Gak apa-apa, lanjut. Lu kan Apa bisa ya? jelasin. Ini kan sambil jelasin kerjaan Iya. lu, Bro. Iya. Digital marketing tuh Ini gimana? sih kalau buat gue ya beda-beda nih tiap Iya. orang nih tiap marketer Iya. beda-beda. Ini kan gitu. pendapat lu nih. Nah kalau pendapat gue karena ya tetap pada prinsipnya sama seperti marketing yang dipelajari di kuliah pada umumnya gitu kan. Jadi di situ ada ATL, ada BTL dan ada TTL. Oh, above the line. Above the line, below the line dan through the line itu gitu kan. Cuman dalam digital marketing itu semua didigitalisasi gitu. Jadi kayak Shining Bright mau penetrasi market lebih luas gitu kan. Ekspansi lah ya. Ekspansi itu kita pasang iklan ATL, kalau digital itu ya kita pasang di Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads gitu kan. Ya itu tujuannya adalah ya kita itu kan namanya audience buying ya. Iya. Ya, sesuai dengan namanya audience buying ya kita bayar buat ada traffic masuk gitu Supaya dapat kan. audiens. Iya betul, ke platform punya sendiri gitu, platform pribadi. Yaitu web, WhatsApp gitu kan. Yang nanti akan diolah lebih lanjut untuk menjadi database. Sebenarnya itu Kerjaan utama lu ya. Mengumpulkan database itu, Iya. mengumpulkan Iya. data-data itu. itu aset termahal kalau orang mau jualan sih sebenarnya itu. Iya, Database, iya. ya kan. Apa broadcast apa ada promo atau ada Broadcast, gimana newsletter, gitu. ya iya, kan iya. bisa juga ditargetin jadi pixel buat iklan lagi Iya, gitu iya. macam-macam lah fungsinya. Ya disitulah cuan terjadi. Dan bos lu tetap kaya. Iya sih, makin kaya aja dia makin kaya asli. Langsung menyerang ke arah situ loh ya. Karena lu bos lu jadi kaya. Iya. Tapi kenapa lu memilih industri clothing line, Bro? Kenapa nggak yang lain gitu? Dari awal lu. Dari awal ya. Dari awal. clothing Oh iya, line. boleh cerita. Clothing line atau emang Sebenarnya sih ceritanya berawal dari kegagalan, Bro. Buset, berawal dari Iya, Bro, dari sebuah cerita sedih sih bisa dibilang. Waduh, cerita. Jadi dulu itu gua nakal yang terlalu
Nakal, terlalu enggak nakal. nakal enggak banget nih. Nakal ya terlalu nakal lah. Iya, gua kuliah tapi ya gitu. Minat kuliah gua tuh Oh sampingan, kuliah lu jadi sampingan. Kagak juga gitu. Borok sampingan. Kuliah Iya sampingan. kan jadi sampingan. Gua urusin gitu. Oh, iya. Jadi sempat side job. gara-garanya itu waktu itu ada temen gue itu kerja sebagai broker di salah satu perusahaan kita bisa bilang forex lah ya. Oh iya, trading. Iya, trading online gitu kan. Terus Nah, dia nyari nasabah nih gitu ke gua. Tapi malah gua tertarik jadi nasabah. sebenarnya lu cuma disuruh nyariin ya? Iya, karena tolong dong cari nasabah. Dia cerita ke gua, ini nyari duit gampang banget. Dari situ. Gua langsung dong, wah, gampang. Gitu kan. Nyari duit gampang. Wah, boleh juga nih, ya kan? Mau jadi nasabah. Gitu. Kalau jadi nasabah, gue pengen tahu terus gimana tuh forex tuh ya. Udah, akhirnya gue pelajarin dong gitu kan. Dari teman gue yang kuliah, gue tanya-tanya gitu kan, gimana sih ini main kayak ginian gitu kan. Ya akhirnya gue jadilah nasabah di situ dengan cara jual rumah orang tua. Tapi lu tahu, Serius orang tua lu tahu? Tahu. Oh, gue nggak tahu nih cerita ini nih. Oh iya. Iya nggak tahu. Itu yang di Jati Bening yang dulu pernah Iya lu tahu main. gua, Jati Bening Permai Iya, kan. Itu yang dijual, itu jadi korban tuh rumah tuh. Gitu. Tapi ada hasilnya akhirnya apa gimana? Oh, Belum. sempat ada sebelum akhirnya krisis Yunani. Yang di situ harga emas itu Jatuh. entah kenapa jadi anjloknya tuh kebangetan gitu waktu itu. Ah. Nah disitulah gua jatuh dan rugi. Ya ruginya nggak banyak lah, ada lah. Tapi setidaknya kalau misalnya itu masih aman dong buat beli rumah lagi gitu. Oh, kalau urusan itu sih alhamdulillah udah aman kan, keluarga banyak. Ya juga Iya. sih. Ada nenek yang udah meninggal, om yang udah meninggal gitu kan, yang nggak punya anak gitu. Ada lah rumah-rumah kosong. Rumah-rumah kosong. Didoain gitu ya. Enggak didoain. Itu emang udah takdir suratan ilahi. Itu berapa lama lu jadi nasabah yang trading? Gak lama ya itu 6 bulan doang. 6 bulan, tapi sebenarnya sih parah juga sih kalau 6 bulan. Iya. Parah. Blok gitu jatuh. Yang awalnya dapat 1 juta sehari, tapi tahu-tahu semua itu tidak worthy lagi gitu. Cuma Imajinasi. dalam jadi imajinasi. Gue jadi inget film SpongeBob ya. Iya. Jadi banyak harapan yang pupus memang Ya, saat itu. sebenarnya kalau misalnya di dalam bisnis logikanya lu jual rumah harusnya ya kalau misalnya ini yang buat usaha lain yang nampak lah ya kan Sebenarnya begitu, Iya. tapi pikiran waktu itu masih terlalu pendek. Iya. Karena juga masih muda kan, lu sambil kuliah. Sambil kuliah, masih bandel, kuliah juga nggak ke kelas tapi malah ke kantin kan. Takor namanya dulu, takor. Takor. Main kartu gitu. bagus itu kelas sosial loh termasuk itu. Iya sih. Iya. Banyak. Gue juga dulu gitu kok. Kelas sosial itu. Jadi lu sama-sama curhat ya. Enggak lebih penting maksudnya Iya. buat hidup kedepannya itu. Iya, Karena banyak relasi yang didapat Iya, dari kelas situ. sosial. Gitu kan. Nah, iya begitu. Habis itu ya mau nggak mau dong setelah gitu gagal gue gimana nih? Nyari Iya kerjaan kan? akhirnya. Gimana nih? Kebetulan adalah gue main sama teman gue waktu itu ya, dia salah satu owner dari brand Clothing yang line. ternama di Bekasi Oh, lah. Tapi pas Iya. lu masuk itu brand itu emang udah gede atau emang masih merintis dia? Kebetulan belum. Masih merintis dia. Itu dari waktu itu cuma bertiga. Iya, iya. Tahu. Baru ngontrak satu rumah doang gitu kan. Sampai akhirnya brand itu jadi besar lah. Nah disitulah gue mulai belajar Tentang gitu ya. tentang digital marketing gitu. Oh, jadi pas lu masuk itu lu bagian apa itu? Awalnya Bikin tuh kaos gitu enggak? iya. Kayak gitu. Bener kan? Setrika ya. Iya. Setrika kaos. Ngangkat Plastik sarung, gitu. Oh. ngelayanin Tapi customer juga. Berarti Iya. mulai dari nol sih di Iya, situ. berarti emang di situ Iya. pun maksudnya struktur organisasinya tuh masih belum kelihatan lah ya. Masih Kita kayak- bisa bilang cowboy. Oh, Iya, Cowboy. Iya. Iya sih ya. Perusahaan cowboynya kayak cowboy banget Soalnya ya. kan emang namanya usaha baru merintis kan. Iya, iya. Oh. Benar. Oh, jadi dari situ lu tahu tentang clothing line, terus nggak lama pegang digital juga. Nah itu pas awal megang digital itu pasti kan lu belajar dulu tuh. Nah itu melalui apa kayak gitu? Oh ya, Awalnya belajarnya ikut seminar-seminar juga sih. kayak gua juga. Sama. ML bukan MLM, yo. Pakai jas rapi aja jadi sama Bukan, semua. nggak gitu. Seminar belajar digital marketing. Kita pelajari basicnya dari seminar lah. Iya, Tapi iya. ternyata ini masih relate sama apa yang gua pelajari di kuliah dulu walaupun nggak selesai kuliah gua gitu kan. Oh, lu masuknya marketing? Advertising. Oh. Oh, berarti lebih baik lu ikut seminar.
Nah, daripada kuliah. Iya, karena Ini Dengan bahaya bayar loh. sekali Anda dapat ilmu yang pas. bukan Daripada aplikatif. bayar bertahun-tahun kuliah lama. Tapi gue perlu Nggak lurus jadi ya. apa-apa. Ya bukan gitu juga yo, ya. Kan saling melengkapi yo, Iya sih, saling sebenarnya saling melengkapi. melengkapi. Dapat sertifikat bisa buat kerja. Lu ntar menggiring stigma yo, menggiring opini ke arah situ. Tapi kuliah penting. ya Penting basic lah. itu penting. Basic Bukan penting. kuliah. Nah, tapi selanjutnya itu ya kan kita perlu experience. Iya. Kita perlu terjun langsung nih gimana nih gitu kan. Wah. Nah, biar mengurangi trial error, cara gua main sama teman-teman gue yang emang agensi digital juga gitu. Gue bertanya-tanya lah gitu kan gimana sih nih main Instagram ads, Facebook ads itu sampai akhirnya dari tahu banget ya dari nggak tahu banget gitu ya sampai Akhirnya lu alhamdulillah tahu. lah. Nah, iya, Aha. sampai sekarang lu Kuasain lah ya. Itu Bisa. tahun berapa itu pas lu terjun di megang digital marketing itu. Itu mulai 2016. Lo kan 2016 itu 4 maksudnya tahun. kan pengguna Instagram itu masih nggak sebanyak sekarang kan, dan juga apa maksudnya ya kayak sekarang kan lebih gampang banget Instagram ads aja kan, kayak dulu belum terlalu ada, udah ada belum sih? Justru itu udah ada Tapi belum banyak yang make. tapi gitu. belum banyak yang make. Lagian juga kayak Sponsor-sponsor dulu belum gitu ada udah ada. Instastory gitu, nggak ada kan? Ya, Instastory belum Nah, ada. iya, makanya kan. Placementnya masih feed doang. Iya, makanya agak lebih bisa agak lebih susah dibandingin sekarang gitu kan. Iya. Oh, Semenjak dipegang Facebook lah. iya iya. Jadi algoritmanya jadi begitu gitu Oh. kan. Terus ya para pengusaha terpaksa harus beriklan gitu Iya, untuk iya. melakukan penetrasi. Berarti harusnya untuk sekarang ini sebenarnya sih pekerjaan yang untuk megang itu juga digital marketing itu udah lebih gampang harusnya kan. Iya, lebih gampang harusnya. Tapi ya gampangnya pun ya kompetitif nih gitu kan. Banyak iya pelaku sih. iklan Tetep- lain juga gitu. Iya. tetap ada saingan lah ya. Ya tetaplah di situ, makanya senjatanya itu nggak cuman ads yang ada di platform doang Iya, gitu. iya. Itu kan cuma Instagram kan salah satu platform tuh. ya cuma platform aja gitu kan, tapi senjata itu tetapnya dari konten sih, Oh, karena message yang kita sampaikan itu ya itu ada di konten gitu. wih, keren. Gue ulang lagi nih, message yang disampaikan ada di konten. Tujuan dan macam-macam. Iya, makanya bikin konten jangan asal. Harus ada Jangan. message-nya. Ya kan kita mengaplikasikan ATL di iklan digital ya udah kelihatan banget lah, kayak kita masang iklan di TV, kita masang iklan di baliho gitu kan. Itu bisa kita pasang di digital. Bedanya adalah kalau di digital kita dapat affinity-nya Iya, gitu iya. kan. Oh, Kita affinity. bisa lihat gitu reach-nya Berapa jangkauannya berapa ya? berapa, kalau itu awareness berapa, CPM-nya biasanya Iya. patuh pada CPM tuh, kalau awareness tuh Per dari impression reach. ya. Iya. Biaya per impresinya Ya, ya. cost berapa? per miles. Oke, oke. Per 1000 impresi gitu kan. Semakin murah semakin oke. Oke. Iya, cuman balik lagi itu cuman alat gitu. Iya, iya. Iya, iya. Makanya kan Ada lagi. senjata utamanya tetap di konten kan. Tetap di konten dan ya Apalagi tuh? Fred? teknis kita dalam mengolah audience supaya sampai ke database kita gitu. Karena Oh. ada proses BTL yang itu penting juga gitu kan. Ya, Oh. kalau realnya itu adalah event yang ada SPB-nya, yang ada SPG-nya. Di situ yang trial force mulai bermain. Iya, iya. Yang Gue arti pernah denger tuh. trial force ya supaya orang coba buat beli sekali. Iya, gitu iya, kan. iya. Kan urutannya kalau di funneling dari awareness, consideration, habis consideration ada trial, Trial. habis trial ada reguler baru loyal. Oh ya. Kayak gitu kan. Nah, di fase untuk ke trial itu, nah disitulah kita bermain iklan yang mulai traffic. Nah, tujuannya udah mulai trafficnya itu ya itu butuh banget landing page yang mengarahkan audiens supaya main ke web, main ke WhatsApp gitu. Itu balik lagi di web itu nanti ada pop up subscribe gitu kan. Dan lain-lain ya. Di landing page juga bisa ada button WhatsApp yang nanti orang udah ngechat bisa tuh kita akal-akalin deh gimana caranya supaya dia mau kasih database gitu. Ya, baru setelah itu kan ada tuh proses follow up segala macem gitu kan. Cuman ya itu tadi, kalau di clothing line ini sebenarnya untuk proses follow up itu agak beda sama online shop biasa yang kita bisa follow up cuma dengan chat, Kak gimana jadi nggak gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau all shop biasa Ngejar-ngejar kayak gitu. gitu. Nah, Iya, karena kalau- targetnya selling kan itu. kalau di clothing line ini kalau dibikin seperti itu nanti customer malah ilfeel gitu dan Kalau laku mungkin ya. iya. Laku ya. terus nilai dari value dari brandnya itu malah jadi turun. Turun. Gitu.
Karena lu langsung ngincer, kalau ini koreksi ya kalau gue salah. Iya. Maksudnya dalam artian kalau kayak gitu kan lu langsung hard selling kan. Iya, Sedangkan betul. kalau sekarang kan zamannya Greeting soft gitu, soft gitu ya. selling gitu. Minimal medium selling lah. Ya, minimal di antara medium hard dan soft. Iya, Iya, itu teori baru loh. Gue taunya hard sama soft doang. Iya, minimal medium lah gitu kan. Kayak ya teknik-teknik seperti ya sebenarnya email itu adalah platform yang serem. Email. Karena ketika kita udah megang database gitu kan, newsletter kan, itu kan nggak terbatas tuh sama Iya, iya. yang namanya algoritma tadi. Oh iya. Message dari konten yang kita kasih itu nggak dipotong tuh sama kayak algoritma Instagram Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. terus juga Kalau- kita nggak harus bayar ads gitu kan. Iya, database email ya gitu. Makanya itu kita perlu banget buat mengolah database sampai jadi posisi kita gitu. Oh iya iya. Gitu. Nah, terus ya udah gitu. Tapi gini, dengan sumber daya yang lu punya dan ilmu yang lu ada nih ya sekarang, pertanyaan gua kenapa lu milih brandnya Shining Bright gitu? Apa memang sesuai dengan inian lu atau memang Pas ada lowongan. iya kan nggak tahu nih ya kan, siapa tahu ada yang kepo kan, soalnya kan lu Iya, udah iya. cerita kemampuan lu banyak tuh dan pengetahuan Nggak tentang banyak, biasa aja bang. ya menurut gua ya, karena gua kan awam nih, Ya untuk 2016 ke 2020 itu kan udah pasti udah punya pasti udah pengalaman. pengalaman. Nah, kenapa lu Kayak gitu. memilih di Shining Bright? Apa ada alasan khusus atau gimana Kalau gitu? lebih gede gajinya. Iya sih. Iya sih kan. Iya sih lagi. Jujur ya. Iya, enggak apa-apa. Ya Selain- itu sebenarnya ada masalah aja gitu di tempat kerja Lama. gue sebelum tempat lama gitu kan, yang terpaksa di mana gue di situ harus out ya dari tempat gue. Iya ya. Kita maaf tidak bisa menyebutkan nama tempatnya. Cuma jangan. intinya seperti itu. Oh, Jangan yo, jangan, gak enak yo. Soalnya kan itu udah masa lalu lah. Yang penting kan sekarang, ya kan. Tapi menurut lu masih bisa berkembang mungkin ya dengan Shining Bright ini. Jadi lu pilih Harus brand itu kan. Iya, karena sebenarnya jujur dulu di masa-masa gue kerja di tempat yang itu Lama, iya. yang lama gitu kan. Ya ini kan kompetitor gue ya. Oh iya sih. Iya. Iya benar ya. Kompetitor gue dulu. Iya. Yang gue pasti dong sebagai marketernya gue harus scouting dong. Iya, tahu cara Gua main harus segala scouting. macam ya. Kompetitor gue ngapain nih? Ah. Ngapain gitu. Ah. Udah tertarik sih dari dulu gitu buat join, anjir mendingan gue mendingan gue Pindah ke situ. placing konten-kontennya orang gitu kan. Oh iya. Karena Gua- menurut lu ini ya bagus gitu ya. Iya kayak kontennya. lebih sesuai aja sih sama cara gue Oh. bermarketing gitu, lebih sesuai gitu, cocok gitu. Emang udah pengen gitu. Oke, nah kan menurut lu berarti kontennya clothing line itu bagus ya. Nah, kontennya itu konten seperti apa yang menurut lu bagus gitu? Kenapa itu lu bisa lu kategorikan bagus di clothing line Shining Bright ini? Ini tergantung bosnya ya sebenarnya ya. Karena Balik lagi kebijakan bos, ya kebijakan Iya, owner selain itu. kebijakan Iya sih, bener juga, bener. goal paling utamanya itu ya ada pada mereka gitu kan. Mereka Iya. nih mau punya brand ini dikenal sebagai brand apa? Apakah sebagai brand diskon? Iya. Oh kan? iya benar. Wah Atau- itu tuh keren. Brand yang value-nya tuh Yang punya karakter lah gitu. karakternya oke, Punya gitu nilai kan. ya. Yang kalau misalnya nanti ada reseller bisa markup harga lebih tinggi kayak Ah. Supreme gitu. Iya. Kayak The Hundreds gitu kan. Iya. Kalau brand luar nih. Iya. Oh, berarti yang kayak gitu. Tapi sih gua pribadi. Iya, menurut lo nih pribadi. Ya gua suka brand yang bukan Mulai dari nol gitu. bukan diskon. Oh, bukan diskon. diskon. Yang dikenal bukan brand diskon. Jadi Iya. dia laku bukan hanya karena diskon gitu. Tapi memang Kasarnya karena kalau diskon itu orang beli kan karena ya emang diskonnya kan. Potongan Produknya kan. karena murah. Jadi Iya. sebenarnya value brandnya sih Kurang. ya Biasa gua lah. nggak bisa bilang kurang juga Biasa sih. lah maksudnya. Biasa. Kan. Gua nggak cocok sih kalau sama gua. Iya. Hmm. Oh itu bahasa halus tuh. Lalu pas masuk ke SB itu tuh apa namanya udah ada bagian itu apa emang divisi itu emang Oh ya, ada lo dulu yang gitu? nyiptain. Sebelumnya ya di sana belum ada. Oh, belum. Oh, iya. Belum ada orang yang menganalisa Belum tren ada apa orang yang sih, memegang gitu. database. Iya. Jujur emang Oh iya kan, belum ada orang megang database banyak. belum diolah gitu. Ya cuman
ya itu confidential lah gitu Iya, kan. iya. Diolah dan di-keep Tetap baik-baik. harus ada yang olah juga sih. Kalau Iya. cuma megang database doang ya nggak bisa lah. Soalnya Iya. zamannya kan kayak gitu, Bro. Sekarang. Nah ini kan soalnya kan yang gua tahu ini untuk sekarang ini kan lu kan kayak digital marketing nih. Soalnya kan ada lagi yang namanya social media marketing. Oh iya. Nah itu menurut lu beda atau emang sama aja gitu? Apa? Iya. Menurut gua sih itu salah satu bagian dari digital marketing. Digital marketing. Karena balik lagi kan itu sosial media ya, itu platform Iya, gitu kan. Ya itu tadi itu cuma salah satu bagian aja. Ya soalnya kalau ya kayak lo bisa gue sering main di coffee shop gitu kan ya. Heeh. Ya beberapa owner itu ada yang mengerjakan dua itu kayak di Oh, digital marketing juga, ada di sosial social media marketing beda. juga ada Iya. kayak gitu. Heeh. Nah, Ada beberapa orang yang mungkin menurut dia itu Beda. terpisah dua dunia. Iya, bisa. Tapi gua pribadi sih, menurut gua sih ya itu satu. Sama-sama konten kan intinya Iya, kan. sama-sama konten gitu, sama-sama balik lagi teknis buat mengolah audiens itu tadi gitu, sampai iya. dari database sampai database jadi aset gitu kan. Oh iya. Paling kalau menurut gue sih kayak sosial media itu lebih sosial media marketing itu lebih buat menarik orang lihat sosial medianya itu mungkin dari caption, foto, feeds Iya. kayak gitu kan paling ya. Itu tadi prinsipnya sama aja seperti marketing pada dasarnya yaitu ATL dan BTL Iya, dan BTL iya. juga gitu kan. Tergantung tujuan marketingnya kan berarti. Iya, Perbedaannya ke situ. betul. Gila. Itu sih kalau menurut gue. Tapi di tempat itu ada juga yang megang sosial medianya itu. Atau lo termasuk memegang sosial medianya juga, admin gitu. Admin. Kayak Enggak. admin gitu. admin ada. Oh ada juga. tapi bukan lu kan yang kayak IG dan yang lain-lainnya itu. Bukan. Bukan Oh lu. ada divisi sendiri yang emang khusus dia bagian upload foto kayak gitu, caption gitu ya. Itu jadi di bawah divisi digital Digital marketing marketing. sekarang. Oh. Karena itu tadi kan ada Dan proses pesan. CRM tuh. Kalau Oh iya, customer udah masuk tuh kan. customer Iya. relationship Customer management tuh. relationship management, ya kan. Gue baru buat kemarin tuh divisi itu. Ada toolsnya, ada teknisnya juga tuh seru sih. Tapi sekarang di SB udah tersistem ya berarti yang itu. Iya CRM. karena ini sebentar lagi bakal jadi PT. Gitu kan. Oh iya sih, butuh iya butuh itu sih. Dan sebentar lagi juga bakal ada kolaborasi yang bakal wow banget. Collab sama brand gitu Pokoknya individu tunggu aja. Tunggu aja. Tunggu Ini aja. apa namanya? Gue sih tahu, cuman ini kan rahasia ya, tidak bisa Pokoknya, dibocorkan. ya ini sesuatu yang well known banget yang pasti dari Sabang sampai Merauke tahu lah. Wede. tapi beda ya caranya gitu maksudnya apa Bedanya Bakal beda lah gitu ya bakal beda karena Pertama. brand lokal belum ada. oh Belum ada yang ngelakuin ini. Ya karena Yang Shining biasa Bright kan ngelakuin ini tuh lokal. malah brand luar. Luar. Kayak The Hundreds, Supreme itu mungkin udah sering ngelakuin ini gitu. Tapi untuk brand lokal Shining Bright coming soon. Wede. lu tau gak kayak misalnya terdampak juga gak kayak misalkan sekarang banyak kayak marketplace gitu kan yang jual Oh iya. apa gitu Iya. Ya, kayak Penjualannya. itu terdampak juga tuh emang Penjualannya ya. lu ikut bersaing lah mau nggak mau kayak gitu Oh, iya. Ya, itu ikut bersaing ikut bersaing tapi Iya. Dari sisi penjualan ya? dampaknya juga. dari penjualan. Dampaknya plus minus. plus minus ya Plusnya adalah sebenarnya penjual closing terbanyak itu justru di marketplace itu. oh Walaupun dengan orang harga lebih- standar itu ya. kasarnya orang males datang ya udah akhirnya gue beli di Marketplace. aja lah, Karena gitu. marketplace itu menyediakan jasa yang memudahkan Free audiens ongkir lah, buat kayak free Oh. ongkir gitu kan. iya iya ada cashback Bayar kayak COD, Heeh. macem-macem deh gitu kan. Bisa bayar di supermarket gitu jadi kan. kasarnya lu terbantu juga lah penjualan Sebenarnya iya terbantu gitu. Paling minusnya ya sedikit sih karena di situ kan ada free ongkir, iya ada diskon gitu kan yang dimana sebenarnya kalau secara brand ini belum saatnya diskon tapi ya udah mau nggak mau lah harus jadi ikut ya, gitu. kemarin jadi bagian promosi lah Iya gitu. Keren. Nah, kan lu juga bentar lagi mau rilis nih. Kalau itu produksinya di mana ya? Produksi sih Daerah aja, nggak usah lu sebut Daerah lu di masih dekat dekat kantor kan Bintaro lah ya, masih daerah Tangerang ya juga. berarti ya? Iya. Tapi ngambil Bandung nggak? Bandung enggak karena gini Jahat, kalau jahat. untuk urusan Dila. kalau untuk urusan bahan Ah, kita udah terafiliasi dengan salah satu pabrik Vendor lah gitu ya. pabrik bahan. Pabrik bahan. Nah, jadi di situ ya khusus kita- ya bahannya. bahannya khusus. Emang itu Benar-benar pabrik itu- kartun Jepang. menyediakannya bahan itu untuk lu aja atau emang mungkin gua nggak tahu nih apa ke vendor lain juga masih Ya atau- pabrik itu terafiliasi dengan
banyak Signing vendor. brand lain juga. Brand Tapi lain. bukan brand sih yang gue lihat, lebih ke Dep Store mana. Oh, gitu. Iya. Mall berarti emang udah gede lah. kualitasnya bagus Iya. berarti. Iya, bukan yang Asal jahit jual ke siapapun Iya. gitu enggak gitu. jadi bagusnya adalah ya kualitas bahan ini ya beda sama kompetitor lainnya yang Iya. dimana kita bisa ada ton yang bedanya tipis banget, sama-sama hijau gitu, tapi beda hijaunya gitu. Secara warnanya tuh beda Iya, banget ya. bukan lagi bahan pasar gitu, nggak beli di Oh. pasar Tanah Abang atau pasar bukan. Disebut lo pasar-pasar. Kayak ini warna-warna cewek tau nggak lo warna-warna cewek gitu kayak putih ya, kita putih tapi putih doang kan. Oh, Kalau dia iya. ada broken white, ada putih Tuh, gading kan. Iya, gue tahu ya. Kalau itu masih ada lah di pasar. Nah, cuman kalau Ini spesial. iya, kalau emang dibuat khusus ya beda lah gitu. Secara kualitas Beda lah. beda. Cuman masih di daerah Tangerang lah ya. Iya, betul. Cuman Anda tidak akan bisa karena ini udah perjanjian antar perusahaan. Ya kan, bener kan bro? Iya. Nah, tapi kalau secara clothing line nih, mau itu di Shining Bright atau di tempat lain, yang paling laku menurut lu produknya apa nih? Hoodie, apa t-shirt, atau apa ya? Di t-shirt atau ya. Kalau menurut gue sih dari pantauan gue Iya, gitu, selama dan lu dari experience Ah, juga di bikin sini data kan, gitu kan. ah. Ya 60% tuh sebenarnya paling laku tuh kaos. t-shirt itu. Iya, t-shirt paling laku gitu. Yang kedua itu baru mulai variatif, beda-beda tiap brand. Ada yang lebih laku hoodie, ada yang lebih laku crew neck gitu kan, sweater gitu, beda-beda gitu. Cuman mayoritas Mayoritas t-shirt lah ya. kaos. Kaos. Iya. Gila. Keren banget. Bahkan yang ada brand yang embel-embelnya jeans juga, tapi tetap paling lakunya kaos. Aduh, nggak enak sih ya. Gue tahu banget ya. Banyak itu satu. Iya. Ada itu di SB itu ada termasuk kayak brand-brand lain gitu ada yang masuk nggak sih? Kayak misalnya kan kayak Nitip, beberapa ya, distro gimana? itu kan ada yang ya itu kayak titip konsinyasi gitu. Oh, konsinyasi ya. Kayak gitu. Atau emang dia emang pure produk dia semua Shining gitu. Bright isinya. aja. Oh. Nah. Itu kalau di toko sih ada. Oh, ada Jadi berarti. ada Di store offline ya? store. Oh. Ada dua, ada di Blok M sama ada di Tebet yang Ah, namanya oh. QTS itu. Ah. Nah, di situ sih banyak brand-brand lain yang Oh. ikut Ah, konsi. Iya. Tapi kan lu di office kan. Kalau di office lu mah jual cuman produk itu. Iya. Produk SB aja. Aku sih nggak ke toko-toko gitu. Kecuali tempat kerja yang dulu mungkin gue masih ada dikirim-kirim ke toko. Sekarang udah khusus di kantor aja gitu. Aduh, iya. Ya, jadi emang ya udah kerjanya di situ, ya kerjanya gitu kalau Tapi di sekarang. office lu yang di itu juga melayani penjualan kan? Offline nggak ya? Oh, Offline nggak? nggak offline, Online aja ya? online aja Gila. gitu. Hitungannya jadi lu udah berapa tahun bro di clothing line? Ya dari 2012 loh, 8 tahun ya? lama juga ya. Iya, Nggak berasa. 2010. Iya. Padahal dulu mah nggak main gini-ginian. 2012 gue masih jadi tukang isi lagu. Nah, Serius, kayak ini serius. Kalau biasanya itu kan bercandaan Tio ya. 2012 tuh gue baru buka toko pertama di Parung Gunung Sindur. Sindur. Iya, lu nggak bakal tahu gimana. Di map aja tuh kayak dicoret dah di daerah. Siapa jualan roti keliling ya? Iya kan. Ikut muji ya. Beneran serius. Gue juga sempat ngikut jualan roti keliling. Nitipin di warung-warung. Gokil. Pernah gue ya, dia pernah. Iya. Tapi lu udah di clothing line itu ya. Udah. Cuman emang mulai dari bawah juga kan. Iya, makanya gue juga mungkin naiknya nggak kenceng-kenceng amat. Nah ini lu ada minat kayak lu kan udah tahu kayak clothing line udah lama, digital marketing udah tahu niat untuk membuat brand sendiri atau Oh iya, brand digital marketing ya. tetap ya istilahnya tetap ngelola clothing line online Oh aja enggak, lah. ini brand ke arah clothing line Clothing berarti. line gitu. Iya. Lu ada niatan buat juga apa gimana? Enggak sih, Enggak ya. enggak. Ya untuk building brand Kedepannya juga enggak nih kayaknya. Belum tahu. enggak deh. Tergantung kalau ada investor, gua ada investor nih nggak mau. Dia nggak mau ya. Udah Mungkin mau kalau kayak gitu sih. Oh, mau juga ternyata. Gede kan soalnya kalau untuk bikin satu brand kita pernah ngobrol juga ya. Gede dan butuh waktu gitu kan. Iya benar. Iya. Kalau ngarepin BP cepet rada susah sih. Agak Gimana ya? susah sih sebenarnya kalau bikin clothing sekarang itu kayak ya beberapa banyak yang udah banyak yang tutup juga kan. Kayak gitu agak ya benar-benar ya tricky sama ya udah kayak judi aja udah kalau sekarang mah. Karena ada teori marketing yang bilang branding itu naik dari persentase yang kecil. Dalam arti yaitu adalah orang-orang yang
udah loyal sama kita gitu. Oh. Dan nanti kita harapkan orang-orang ini yang bakal men-generate kita punya brand. Spreading brand kita ya. Iya, walaupun kita nggak bayar dia buat jadi SPB atau SPG gitu, tapi Iya. dengan gratis dia Secara nggak langsung lah ya, merekomendasikan. langsung. Iya kayak, lu pakai Shining Bright aja gitu. Daripada itu gitu. Lu pernah lihat yang jual KW ini nggak? Banyak. Banyak ya. Banyak. Tapi emang di Indonesia itu ketika barang brand lu dari yang KW berarti brand lu bagus sih sebenarnya. Iya. Ya, Ya, cuma iya ya sih. kalau ya minusnya ya udahlah jadi maksudnya merusak brand sendiri Iya. juga. Iya, plus minus Jadi gitu. karena beberapa ya banyak brand yang akhirnya gulung tikar karena banyak KW ini juga sih. Ya, makanya itu tadi kenapa value dari brand itu tuh bener-bener harus dijaga dan dikembangkan sih. Iya. Jadi ya orang justru nanti ketika malah beli yang bajakan gitu kan, Iya. sekelilingnya malah iya beli bajakan, malah dia diledekin gitu. Oh, Enggak banget loh. iya, iya, iya. Ini gue nih ori. Gitu. Iya, Maksud iya, lo iya, iya. bajakan, cabut. Kayak Harusnya. gitu. Malah kadang ya orang mikirin gaya dulu kan. Iya, gue pakai Shining Black nih mau lu KW Polri kan ya udahlah. Mungkin gini yo, karena di SB juga ada diferensiasi yang bisa kelihatan banget lah. Oh lu KW nih, gua ori, kelihatan banget gitu. Kelihatan secara bahan sih kelihatan banget. Bahan ya yang paling- Bahan. Biasa hampir semua produk gue yakin kelihatan sebenarnya sih. Iya ya. Kayak sepatu aja gitu ya. Iya. Fans dan kayak gitulah ya. Semua orang yang make. Ya, cuman bedanya adalah ketika itu dipakai baju, sepatu, gitu, celana ya pasti kalau KW itu nggak akan senyaman ori yang bener-bener ya dibuat dengan maksud mempunyai kualitas yang tinggi gitu di produk itu gitu. Cuman ini kan karena lu bilang kayaknya nggak akan bikin clothing line, berarti yang lu bikin apa? Gue denger lu pengen bikin kayak agency digital marketing Oh gitu. itu udah berjalan sih. Udah di berjalan. awal tahun. Oh iya, gue inget Iya. Digifan ya, Digifan. masih. Berarti masih ya? Masih Apa berlanjut. lu jalanin bareng sama Shining Bright apa gimana? Bareng. Set job gitu enggak? Apa Sebenarnya sih juga ya sama-sama utama lah gitu. Cuman gua ngerti kapasitas jadi Prioritas lu tetap ke Shining Bright. gua limit kliennya aja gitu. Jadi Oh. ya gua running satu klien aja gitu buat campaign yang 6 bulan gitu. Oh lu Kontrak jalaninnya kayak gitu kontraknya. Hmm. Tapi si SB Shining Bright nggak apa-apa tuh dengan kerjaan itu. Oh nggak apa-apa karena gue bilang waktu awal ngobrol sama bosnya si Vian Kebot. Iya, iya. Gue ada usaha juga nih bentuknya digital agency gitu. Cuman ya gue juga sebenarnya nggak ada minat buat ngambil pasar clothing line sih. Tadi, Gitu. oh di digital Di- agency-nya. iya. Oh iya. Iya. Klien gue yang sekarang juga itu les musik. Oh, iya iya. Tadinya kan mau gue nih pengen OJMH. masuk nih, jualan laptop. Siapa tahu bisa kan? Ini makanya nyoba dulu, ini nyoba loh. Nggak perlu itu mah gue bantu. Oh iya iya. Aduh, Anjir, gokil. berasa master. Namanya Kagak. apa namanya? Digivan. Digivan. Nah, Digivan tuh apa tuh? Sebenarnya itu panjangan dari Digivan adalah digital funneling sih. Oh, gue mikirnya gini loh coy, digital funny tadinya. Oh, enggak. Menyenangkan. santai loh. Enggak. Iya kan? Iya. Katanya kayak gitu kan. Iya iya. Karena Lu berpikir gimana yo? Ini gini Mengerjakan nih. digital tunggu gini. Nah, tergantung. secara happy apa Nah, secara- bener kan? Enggak. Lu juga mikir gitu kan? Iya. Karena namanya Digivan. Coba menurut versi lu kan itu digital. boleh loh, marketing. nanti kalau misalnya lu udah terkenal nih undang apa hitam putih apa bisa jadi filosofi lu kayak gitu. Iya kan? Kenapa sih namanya Digivan? Ya itu. nggak kebayang sampai situ sih. Iya kan? Gue mikirnya awalnya begitu serius bro. Kan gue follow tuh udah IG-nya tuh Digivan. Itu digital funneling jadi Pak. Iya. Jadi karena yang dikerjain itu kan maintenance audience ya. Iya. Prosesnya funneling segala kan ya. macam, tools-tools yang ada dipakai gitu Iya, kan iya. iklan. Hmm. Jadi ya itu memperkerjakan maintenance audience mulai dari fase nggak tahu Paling apa atas. sampai Iya, iya. dari consumer bawah. Bawah. Gitu. Sampai dia loyal intinya. Sampai loyal, sampai mengenerate. Tapi istilahnya itu namanya digital funneling. Funneling. Itu apa namanya? Melayani apa aja? Yang Untuk pertama satu nih untuk klien lu yang udah lu dapet ini, Iya. mereka apa sih apa mau- Iya, yang dipakai dari lu tuh apa? Yang klien pertama lu tuh yang musik. kalau yang sekarang ini lebih ke maintain audience aja gitu karena
untuk yang ini gue nggak perlu produksi konten karena mereka mereka dari dia gitu. mereka udah expert buat bikin konten. Oh. Ya, karena banyak musisi di situ kan, ada Iya, iya. BCL latihan di situ gitu kan, Dinoran latihan di situ gitu. Legend juga berarti. Legend. Mbak Oti itu emang sama Mas Jamal emang suka main di Java Jazz juga. Oh. Itu pasti tiap Java Jazz mereka ada gitu. Di kalangan musisi mah orang udah pada tahu pasti gitu. Berarti itu tapi lebih ke arah maintenance audience kan? Iya, karena mereka selama ini bermain offline. Iya kan? Nah, cuman sekarang lu mengonline kan? Ya mencoba buat audiens online-nya ini Dapet. supaya dapat itu tadi memfunneling gitu sampai ke skala itu bisa jadi aset gitu. Di situ sih. Jadi mereka tuh sadar saat pandemi ya. Oh iya, Pandemi kan yang biasa offline nih. Retail offline apa gimana kan semua pada mati tuh situ tuh, mau nggak mau harus online gitu dong. Tapi apa? Ketika harus online nggak punya caranya. aset database, nggak tahu caranya gitu kan. Yang ada yang beli nggak gitu? Nggak ada. Ada gitu jasa kan. nggak yang menawarkan itu gitu. Iya gitu, makanya dan untuk membangun aset itu tadi itu kan butuh waktu, Iya, butuh iya. upaya dan usaha gitu kan, dan strategi tentu di situ. Nah, Ya. tadi kan lu udah jelasin tentang ini, lu lagi menghandle salah satu klien yang musik ya, Iya. untuk audiensnya doang. Tapi di Givan ini apa aja sih yang lu layanin bisa? Sebenarnya bisa secara penuh, Apa aja tuh? bisa Jasanya. produksi konten juga bisa. Promosi Kreator konten, gitu ya. Oke, terus Iya. yang kedua kan ini promosi nih kalian. Bisa produksi konten, Terus? bisa yang paling penting itu tadi maintaining audience. Oh, maintaining audience Nah, karena penting ya. Terus ada lagi olah data. olah data. Nah, 3 tuh. itu. Sama ads ya? Ads ada juga. Itu tadi termasuk maintaining audience sih. Oh, itu Sebenarnya, masuk maintaining audience dengan menggunakan di ads. maintaining audience itu ya sebenarnya itu ada banyak lagi proses yang bisa dikerjain sih gitu. Oh, Tapi secara umum itu secara 3. umum itu tadi 3 itu gitu. Oh, pertama itu tadi Produksi konten, konten, maintaining audience, di audience, situ yang ada placement konten kemana jadi iklan termasuk berapa, ads gimana lah apa, dan lain-lain ya. Iya. Terus ketiga ada database. teknis juga tadi, jangan lupa CRM gitu. Oh kan. iya. Buat mengundang audiens Iya, itu iya. supaya jadi suka, supaya Iya, jadi iya. database gitu. Terus nambah follower bisa nggak bisa ya? Nambah followers gitu. Followers doang. Enggak ya? Nambah Kayaknya- followers gitu. Itu kerjaan paling simpel buat dia, yo. Siapa tahu kan Iya, itu iya, bagian iya. jasa Ya, juga bisa lah ya, kan. dengan Tambah konten followers lah ya, sampai dengan tambah konten. like gitu kan. Kalau menurut gue sih followers itu penting, cuman Iya. itu menurut gue itu KPI 5 tahun lalu mungkin ya. Oh iya. Sekarang lebih kompleks. Sekarang ya? lebih ke engagement rate bagusnya. Oh iya. Iya. Mau Lu follow followers back, banyak, back. tapi Iya. engagement lu Like-nya sedikit, dikit. komennya Komennya sedikit gitu. Itu berarti nggak diminati lah. Iya. Tapi sekarang masih banyak loh kayak gitu. Banyak, Iya, banyak. followernya itu ya like-nya itu nggak 10% dari jumlah followers gitu. Iya, kan. Banyak sih sekarang. Banyak Iya, banget. belum lagi ada yang Berarti palsu kan lu beli. bisa tuh jasa terselubung gitu, tambah followers. Real gitu ya kan. Iya. Yang penting followersnya aja ya. Iya. Engagementnya nggak dilihat. Terlalu apa ya? Terlalu klise kalau misalnya KPI-nya itu cuma nambah followers terus nanti bakal ada penambahan dari sales atau apa. Mungkin bisa ini dibonusin Nggak tambah relate followers sih, dan menurut tambah like gitu kan. Jadi berimbang gitu. like juga masih bisa dibeli. Masih soalnya. bisa kan? Iya, makanya bisa Banyak beli botnya. like. Buat yang like gitu kan, buat yang follow. Jasa tersebut bisa tuh jasa. Engagement rate itu Jasa yang bisa terselubung. diusahakan. Asam selubung. Lu pikirin aja nanti sama tim lu itu buat gimana nih kalau misalnya ya kan. Enggak, gue baru inget nih, yo. Ada, lu kan pengen bikin kan? Yang Apa? Mikdad bikin, tim bayangan. Oh iya, Tim bayangan, yo. Dia pengen bikin. bayangan. Tim bayangan. dengan tingkat Aduh, ya konfidensial Allah. yang sangat tinggi. Aduh, gue nggak enak. Dia nonton nggak? Enggak. Dia nggak akan nonton karena dia tim bayangan. Aduh, gokil. Nah, tadi kan pertama yang lo layanin itu adalah bikin konten. Nah, konten yang baik menurut lo tuh konten yang kayak gimana? Apa kita konten langsung bikin nih? Kalau gue ya contohnya, Ya. contoh. Jualin laptop Indonesia, terima jual beli laptop, jebret, posting, enggak gitu ya? Atau gimana? Gua bicara dari experience di clothing line aja. Ya, boleh, dari clothing sisi line. Kalau untuk clothing line gitu ya. Soalnya beda-beda ya caranya. Beda bener. Ya, contoh, Dan itu harus dicoba dulu sebenarnya. testing gitu. dulu. Testing dulu, nggak bisa langsung bar. Iya sih. Bisa. Tapi kalau di clothing line gimana tuh? Kayak kita narik minat orang dulu untuk suka pertama. Gitu. Kontennya harus menarik minat orang supaya Dan suka. ya Terus konten itu ya berarti harus keren dong. Gitu. Harus yang Secara kece, visual ya, secara visual itu. oke gitu kan.
dari Kalau caption bisa gitu ya. entertaining sih gitu. Jadi orang bener-bener melihat di situ. Foto bisa, video bisa, apa harus video? Lebih ke video kalau Lebih ke arah untuk video. awareness awal, reach awareness di awal tuh lebih ke video sih. Karena sejauh gua ya main iklan ya gitu di digital, kalau untuk reach itu CPM-nya tuh bakal sangat murah sekali kalau gua bisa ngepost video yang bagus di situ gitu. Apalagi 3D gitu. 3D itu punya value yang mahal gitu. Tapi Nggak- bikinnya juga nggak memang abal-abal. lumayan Emang susah. bikinnya mahal. Iya. Itu tapi ya Pernah itulah. tanya tarifnya. Lumayan. Itu nggak sia-sia kok, nggak akan sia-sia gitu. Hasilnya ya. Itu investasi gitu. Cuman bagaimana caranya ya mengolah mereka yang udah suka itu tadi supaya mau klik gitu kan. Iya sih, itu juga ada effort juga kan di situ, Iya. ada usaha juga. Tapi lu lebih ke arah gini, kontennya misalnya yang baik menurut lu adalah 3D nih. Yang berarti kalau ada brand atau apapun yang mau masuk gunain Digivan, kalau menurut lu yang baik ya kasih aja 3D. Nah, nanti untuk datengin trafficnya lu yang bantu kan. gitu. Balik lagi tergantung kebutuhan sih dan tergantung target Klien. audience tadi Oh. gitu. Mereka nih sukanya sama Apa? seperti apa gitu kan. Iya. Dan balik lagi kan minat itu kan sebenarnya kita udah terbantu sama Google Trends sih gitu kan. Iya sih, untuk saat ini ya. Iya. Kita di Google Trends kita bisa cari YouTube search orang ini minatnya kemana, web search minatnya kemana, image search, video Oh, iya, search, iya, iya. banyak gitu yang bisa kita pelajari dari situ buat kita nargetin audience gitu. Makanya Ya, tadi yang lu mana bilang gitu kan. butuh riset dulu ya sebelum Riset. menentukan kontennya. Itu iya paling penting itu riset dulu gitu, jangan main bikin terus posting gitu terus cuman mudah-mudahan dapat banyak ya gitu. nggak gitu konsepnya. Jadi kita usahain lah semaksimal mungkin supaya bisa tercapai apa Kayak yang goal kita. itu yang saya lakukan dan Gitu. saya bikin aja dulu. Ya, nggak apa-apa. Banyak. Itu namanya riset kalau kayak gitu. Oh, iya sih, gua risetnya dari situ. Itu kan tujuan lu riset. Iya sih. Iya, nanti juga ketahuan lama-lama. Kayak tadi yang gua omongin sama lu berdua kan, kita bikin konten nih kayak gini di YouTube. Ternyata ada yang rame dengan cara ini, ada yang sepi kan. Karena yang penting kan konsistensi gitu. Oh, Iya. Alhamdulillah Paling sedikit kita ya. masih konsisten sampai 6 bulan lah. Konsisten 6 bulan. Oh, 6 bulan kalau menurut lu tuh. Iya, angkanya 6 bulan lah. 6 bulan tuh kayak baru dapat audiens yang worthy buat suka sama kita gitu. Dan itu baru naikin awareness doang kan, belum ke arah loyal Ya kan. tentu di tengahnya ada proses kita mencoba supaya mereka mau klik gitu. Iya. Nah, kalau untuk konten klik itu so-so tuh antara video dan foto. So-so. Dan Sama lah. impact flyer Ah, itu ah. ya kayak gitu. Itu tergantung balik lagi tergantung kuota audiens yang kita sasarin juga sih. Oh, Kalau misal targetnya. Iya, target kita bocil nih, kuotanya pada tipis gitu kan. Kita kasih video. Oh iya Yang kali itu video nongol di gua nggak handphonenya. kepikir ke situ ya. Kuotanya makanya ya. kita- Iya, kuota loh itu. ngandalin wifi. Walaupun Sekarang bisa- udah nggak ada sevel lagi. walaupun bisa disetting di iklan tuh kan. Iklan ini cuma Iya. bisa kena kalau dia Oh, pasang wifi itu bisa ah, gitu kan. Cuman ya itu usia tadi ya, nanti usia. nggak bakal jadi broad gitu. Karena Iya. ini kan kita masih tahap buat orang supaya ini Tahu dulu. tahu nih klik di sini nih, klik Iya, nih. iya. Ya, tujuannya buat nangkep mereka gitu Iya, ya. iya, iya. Di pixel gitu kan. Nanti ada subscribe gitu segala macam. Ada button ke WhatsApp gitu kan. Iya, Kayak benar. gitu. Gua nggak kepikiran sampai situ. Nah ini misalnya gue mau nanya nih, Ah. ada yang salah nggak kayak misalnya ada orang nih misalnya dari satu brand dia dari segi konten udah menarik, udah menggunakan digital marketing, tapi dari segi selling dia itu Jelek. jelek banget. Ah. Itu salah Salahnya di mana? apa Ah. amalnya? kurang Wah, Jadi itu. aduh ini berat banget. Iya, bener. Yo, bisa jadi karena amalnya kurang banyak, jadi dia nggak ditunjukin jalan buat mengolah audiensnya itu tadi sampai jadi aset database. Iya. Karena sebenarnya secara logika, ketika aset Konten database udah kita bagus. semakin banyak, konten udah bagus nih, terus kita bisa buat aset database yang banyak nih. Secara logika kalau database-nya banyak gitu, ya ambillah 20% gitu. Iya. Semakin banyak ya semakin banyak juga gitu yang Audience. trial, Oh iya. yang reguler, nanti yang loyal, walaupun nanti semakin kecil kan, ya nama juga. Audiensnya harusnya Funneling semakin ya. banyak ya. Funneling semakin bawah semakin sedikit kan. Kayak Tapi gitu. faktor apa yang di atas juga menentukan juga. menentukan, karena itu tadi kalau misalnya kita songong gitu kan, Ah, ya nanti itu nggak dibukain jalan buat tahu caranya gitu. iya. Ya, mungkin menurut gue sih banyak sih yang kayak gitu, kayak dia udah berusaha bikin Iya. konten, udah berusaha ikut apa kayak Instagram udah bagus segala macam. Udah
bakar uang, tapi selling gua kok biasa aja boncos Iya, gitu iya. kan. kayak gitu. Bisa banget lagi Itu- dia nyelipinnya di tengah-tengah terakhir. Audiensnya mandek. Audiensnya mandek biasanya. Iya, jadi wah followers gue aktif semua nih ngeliatin. Iya. Penjualan biasa aja kayak gitu. Mandek nih cuman ngeliatin doang. Iya. Makanya itu tadi kalau di marketing prinsip dasarnya ada yang namanya BTL, di situ kita mainin yang namanya trial force gitu kan. Itu di situ bener-bener usaha supaya orang tuh mau beli gitu. Ya. Nah itu tuh kalau didigitalisasi itu bentuknya akan menjadi sebuah konten. Iya, iya. Iya kan, entah itu konten JPEG, foto gitu, Atau video. gambar atau Ah. video tadi gitu. Ah. Yang penting adalah message ya tersampaikan. Nah, tapi tetap yang kayak tadi Tio bilang, maksudnya kita tetap butuh Tuhan untuk menggerakkan hati audiensnya. Para audiens juga Iya. membeli. Iya. Untuk membeli. Kalau enggak ya yang terjadi yang kayak Tio bilang, mungkin maksudnya udah followersnya Iya. banyak, engagement-nya bagus, closingnya nggak ada. Iya bisa jadi kan nanti dibuat ngadet tuh gitu kan sama yang maha kuasa Kuasa. gitu kan, udah ngiklan nih udah bayar tapi Iya. anjir pas diklik nggak kemana-mana gitu, nggak masuk web, nggak masuk HP gitu kan, itu Iya. bisa jadi sebuah bencana gitu kan dari yang maha kuasa. Omsetnya buat mabuk-mabukan. Wah, iya itu bahaya. Bukan kita ya. Iya, bukan. kita. Nah, balik lagi nih, gue mau nanya ke SB kan. SB itu kan secara brand itu kan udah bagus, udah gede juga kan. Iya, signing marketing brand. udah digital marketing udah bagus. Dia itu masih menggunakan kayak endorsement gitu nggak? Oh tentu untuk KOL itu balik lagi itu termasuk proses dari digital marketing juga. Berarti Gitu, masih emang. menggunakan endorsement gitu Masih tentu. Oh. Kenapa menggunakan KOL gitu kan? Karena mereka kan punya audiens juga dong. Oh ya, dia punya market sendiri lah punya ya. market di situ. Jadi, Ya kalau memang kita riset market itu relate gitu sama pasar Sama kita produknya. gitu, sama produk kita gitu kan. Ya pasti kita akan coba buat berkolaborasi Iya, iya. dengan KOL gitu kan. Untuk apa? Untuk meramaikan traffic yang kita punya gitu dengan cara share gain dari marketnya gitu. Secara nggak langsung ya dari yang lo endorse itu ya minimal 10%-nya dia audiensnya dapat lah. Iya Kan. gitu harapannya. Tadi apa QOL? KOL. QOL apa tuh? Panjang. Gue lupa nih. Intinya itu lah ya. Cari di Google. Dia paham apa ibaratnya ya, harusnya tadi memang mungkin takutnya kan followers yang nonton video kita kan nggak tahu tuh TL above the line ya kan, Above the line. yang di atas, terus Iya. BTL below apa button gitu. BTL below the line. Below the line, terus yang TTL yang through the line. BTL through the line tuh itu kombinasi. Ya, nanti tapi kalian untuk istilah-istilah yang nggak tahu silakan browsing ya. Nih gue cariin deh sekarang QL. QL apa tuh? influencer dan key opinion leader. Oh, cuy. key opinion Iya leader. iya iya. Iya. Ya tahu influencer gitu kan. Iya. Bisa dikenal. Iya. Cuman tolak ukurnya dari key opinion leader guys. Iya, biasanya gitu emang nyebutnya sesama karena udah terlalu lama dulu mah paham ingat artinya. Iya, Emang iya. karena udah terlalu lama nyebutnya Senior. KOL gitu kan. Maklum, senior. Senior Iya, digital iya. mah. Tinggal goblok gara-gara. Pertanyaan terakhir gue nih coy. Hah? Lu bisa promosi juga dan lain-lain. Kenapa sebuah brand itu harus memilih digital marketing, nggak offline marketing untuk saat ini? Karena gini aja sih. Lu lihat Abang Ojek udah megang smartphone, Widih. ya kan? Semua kalangan itu udah megang Lu smartphone lihat sih. iya dari Hampir atas semua. sampai bawah Ah, udah megang smartphone nih. Ah. Mau itu smartphone Xiaomi, iya iya iya. sampai ke iPhone gitu Iya. kan, iPhone Mau milik lokal 11. apa gitu kan. Iya. Jadi Ya penting. ya memang ini udah masuk eranya digital gitu. Iya iya. iya. Dan sangat sayang sekali kalau Nggak digital dimanfaatkan. marketing ini nggak dimanfaatin. Kalau dilewatin gitu aja gitu. Tapi filosofinya keren nih. Dari atas sampai bawah sudah memegang smartphone. Udah megang ini. Pasti lah sekarang ya pada layar sentuh semua lah ya kan. Iya. Iya. Mulai Masih dari ada nggak yang masih pakai tut gitu ya udah? mulai dari main game yang 8 bit yang burik. Main yang 8 AD. bit. Iya 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 kan? Apa sih yang burik? Aduh. Hah? Enggak jangan lah, Apaan sih? jangan. Enggak, Enggak. iya, jangan ya, Nggak enak lah nyebut nama. Iya, Nggak nggak boleh, nggak boleh. Enggak nyebut nama. Jangan. Iya, jangan dah. Biasanya bocil-bocil TikTok pada kesel kalau itu kita kata-katain. Kamu jangan menghina game kami. Gitu kata bocil-bocil TikTok.
Ya. ada aja dah, padahal bercanda doang gitu ya. Itu dari gua ya. Lo ada pertanyaan terakhir ya? Udah. Hah? Udah nggak ada. Cukup. Kirain gua lo ada lagi nambahin gitu. Iya, Oke, itu capek dah. itu aja ya, obrolan kita juga udah panjang nih, udah sejam kayak hampir sejam. Iya. Sejam. Mungkin itu aja dari gua, Samhan. Ray, lu ada yang mau disampaikan lagi, Ki? Ya daripada ngalur ngidul kan, lebih baik kita 3, 2, 1 kick the door. Iya. Ada lagi. Kick the door ya kan. Jangan pakai close, jangan. Iya ya, gua penutupannya itu ya coba. Ntar sama kayak Om Botak. Enggak. Oke. Jangan lupa juga nanti gua cantumin IG gua Samhan. Jangan lupa like, komen dan subscribe juga di channel kita. Komen apa aja kalau setuju dan gak setuju. Jangan lupa juga follow IG-nya Tio @tioyuda ya kan. Sama nanti gua cantumin IG-nya Digivan masih aktif. Apa itu kontak Aktif aja dong. aktif ya. Aktif Ya, lah, masa oke. dia main digital marketing. Iya. Oh, iya. Itu juga aktif. Gak usah terlalu di-share, gak apa-apa, confidential. Oh, oke. Berarti IG lu aja ya. IG IG lu. Oke, IG-nya Agi nanti gue cantumin di bawah sini. Sekian aja dari gua Samhan. Terus Dan gua Tio Yuda. oke, 3, 2, 1 kick the door. Bye bye. Kick the door. Jedor. Gokil kick the door loh.